Di bumi Sriwijaya, di tanah Sumatera Selatan yang kaya sejarah dan kebanggaan, nama Sriwijaya FC masih menjadi simbol kejayaan, kebanggaan, dan cinta masyarakat pada sepak bola. Klub yang dulu pernah merajai kompetisi nasional ini, kini tengah berjuang keras dalam kompetisi Liga Champions 2025. Musim yang tidak mudah, musim yang menghadirkan begitu banyak ujian, namun juga menyimpan secercah harapan di ujung perjalanan. Musim 2025 dimulai dengan penuh optimisme. Dukungan supporter, harapan masyarakat, dan semangat para pemain menjadi bahan bakar untuk kembali mengangkat nama besar Sriwijaya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Perjalanan sejak awal musim justru terasa berat, bahkan pahit. Pada putaran pertama, Sriwijaya FC harus menghadapi kenyataan pahit terbenam di dasar klasemen. Pertandingan demi pertandingan berlalu tanpa hasil menggembirakan. Para pemain berjuang, namun keberuntungan seolah enggan berpihak. Gol yang sudah di depan mata terlewatkan, peluang terbuang, dan beberapa kesalahan kecil berbuah kekalahan besar. Masuk ke putaran kedua, harapan baru sempat muncul. Banyak yang percaya, perubahan taktik, perombakan komposisi pemain, hingga pendekatan baru dari staf pelatih bisa membawa Sriwijaya bangkit. Namun jalannya tetap tidak semulus yang diharapkan. Performa tim memang menunjukkan peningkatan kecil, tetapi belum cukup untuk mengangkat posisi di klasemen. Dari 11 pertandingan, Sriwijaya FC hanya mampu meraih 2 poin. Hasil yang tentu jauh dari ekspektasi dan meninggalkan rasa kecewa mendalam bagi para pendukung setia. Kini, tongkat kepelatihan berada di tangan seorang sosok yang tak asing bagi masyarakat Sumsel. Budi Sudarsono, mantan pemain nasional yang juga pernah mengenakan jersey Laskar Wongkito di era Liga 1, kini kembali sebagai pelatih kepala. Budi datang membawa filosofi baru, mentalitas baru, dan gairah untuk membawa Sriwijaya keluar dari masa sulit. Walau beban berat, Budi bukan orang asing bagi atmosfer Sriwijaya. Ia tahu semangat masyarakat, tahu karakter klub, dan paham betul bahwa Sriwijaya FC dibangun atas kerja keras, rasa persaudaraan, dan kebanggaan Sumsel yang tersendiri. Di bawah kendalinya, perlahan mental pemain dibangun kembali. Lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi 7 laga sisa yang akan menjadi penentu nasib Sriwijaya di musim ini. Ya, 7 pertandingan tersisa. 7 laga yang akan sangat berarti. 7 kesempatan terakhir untuk memperbaiki posisi, menunjukkan jati diri, dan menyelamatkan musim 2025. 7 laga krusial, yang masing-masing memiliki bobot tekanan dan harapan tersendiri. Pertandingan pertama dari sisa musim adalah melawan Persiraja Banda Aceh. Tim yang selalu tampil ngotot dan tak mudah dikalahkan, terutama ketika bermain dengan semangat khas Aceh. Sriwijaya harus mampu mengimbangi kecepatan dan agresivitas lawannya, menjaga fokus, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Ini adalah laga yang bisa menjadi titik balik. Lalu ada PSMS Medan, salah satu rival klasik di sepak bola Sumatera. Pertemuan kedua tim ini selalu menghadirkan tensi tinggi, duel tradisional, duel gengsi, duel harga diri. Menghadapi PSMS, bukan hanya kekuatan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga mental baja. Para pemain harus tampil tanpa keraguan dan menunjukkan bahwa Sriwijaya FC masih punya taring. Selanjutnya, Sriwijaya harus berhadapan dengan PSPS Riau, tim yang juga sedang berjuang memperbaiki peringkat. Laga ini akan menjadi penentu siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam persaingan papan bawah. Kemenangan di pertandingan seperti ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal momentum. Kemudian ada Persekat Tegal, tim muda berenergi yang sering tampil mengejutkan. Bermain melawan tim seperti Persekat membutuhkan kecermatan taktik. Satu kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi bumerang. Ketenangan dan disiplin menjadi kunci. Laga berikutnya menghadirkan Bekasi City FC, tim dengan finansial kuat dan materi pemain mumpuni. Pertandingan ini mungkin menjadi salah satu ujian terberat Sriwijaya dalam sisa musim. Namun sepak bola selalu memiliki cerita tak terduga. Tidak ada yang mustahil di lapangan hijau selama ada kerja keras dan keyakinan. Tak ketinggalan, Sriwijaya juga akan bertemu Sumsel United. Laga derby sesama klub Sumsel yang pasti memancing antusias masyarakat. Pertandingan prestis, pertandingan kehormatan.
Kemenangan di laga ini dapat memberikan energi positif luar biasa, baik untuk pemain maupun supporter. Dan akhirnya, laga penutup musim akan menghadapkan Sriwijaya FC pada tim kuat, Adiaksa FC. Tim dengan organisasi permainan solid dan pemain berpengalaman. Ini akan menjadi penentu terakhir, satu pertandingan yang mungkin menentukan apakah Sriwijaya mampu keluar dari zona merah atau tidak. 7 laga, 7 kesempatan. 7 langkah yang harus dijalani dengan penuh fokus, disiplin, dan semangat tak kenal menyerah. Meski musim ini tidak menggembirakan, bukan berarti perjalanan sudah berakhir. Sejarah Sriwijaya FC telah berulang kali menunjukkan bahwa klub ini selalu mampu bangkit dari keterpurukan. Dari masa kejayaan menjuarai Liga dan Piala Indonesia, hingga masa transisi dan kesulitan finansial, Sriwijaya selalu menemukan cara untuk berdiri kembali. Kini, harapan itu tidak hanya berada di tangan pemain dan pelatih, tetapi juga di pundak seluruh masyarakat Sumsel. Suara dukungan dari tribun, doa dari rumah-rumah pendukung setia, dan kepercayaan dari para loyalis klub akan menjadi kekuatan tambahan yang sangat berarti. Sriwijaya FC bukan hanya sebuah tim, ia adalah identitas. Ia adalah kebanggaan. Ia adalah cerita panjang yang masih terus ditulis hingga hari ini. Perjalanan masih panjang. Dan selama suara Laskar Wongkito masih menggema, selama warna kuning emas masih berkibar, Sriwijaya FC akan terus berjuang. Apapun rintangannya. Musim 2025 mungkin berat, tetapi bukan akhir. Ini adalah babak ujian. Babak yang suatu hari nanti akan dikenang sebagai titik balik. Dan dari sini, Sriwijaya akan bangkit kembali. Karena Sriwijaya bukan sekadar klub, ia adalah kebanggaan Sumatera Selatan. Ya. Main dari Persikat nomor punggung 21 Niko Fernando, keluar masuk nomor punggung 2 Muhammad Zainal. Dari Persikat diciptakan nomor punggung 27 Faisal Ramadan. Skor sementara 0-3 untuk Persikat.